Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya masih membahas tentang pajak dan pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pemeriksaan pajak. Ada dua hal yang sangat penting yang belum terbahas atau kita bahas di dalam materi pemeriksaan pajak sebelumnya, yaitu berkaitan dengan hak dan kewajiban wajib pajak, kewajiban dan kewenangan pemeriksa pajak, dan standar pemeriksaan pajak. Baiklah, kita masuk ke pengertian pemeriksaan pajak. Di sini pengertiannya adalah serangkaian kegiatan yang menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan. Nah, di sini ada penekanannya adalah standar pemeriksaan. Makanya pada kesempatan ini akan kita bahas tentang standar pemeriksaan pajak. Nah, tujuannya adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak. Dengan demikian maka ada dua tujuan yang bisa diambil dari pemeriksaan pajak. Yang pertama adalah menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau yang kedua adalah untuk tujuan lain ya dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Nah, kemudian ruang lingkup pemeriksaan pajak ya. Jadi ada pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Nah, ini ya pemeriksaan jenis ini tujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan itu bisa dilakukan ya satu jenis pajak, beberapa jenis pajak atau seluruh jenis pajak atau istilahnya adalah all taxes ya. Nah, kemudian masa atau tahun pajak ya. Jadi kalau jenis pajaknya misalnya satu jenis pajak, misalnya PPh saja, misalnya PPh Badan, PPh OP gitu ya, atau PPN saja atau PPh 21 saja. Beberapa jenis pajak misalnya ya berarti PPh Badan, kemudian PPh 21, PPh 23 dan sebagainya atau seluruh jenis pajak. Nah, ini yang biasa kita lakukan ya, misalnya PPh orang pribadi atau badan, PPh 21 ya, PPh 23, final, PPN ya. Jadi termasuk jenis pajak PPN. Jadi seluruh kewajiban pajak yang menjadi tanggung jawab wajib pajak kita lakukan semuanya. Kita lakukan pemeriksaan pajak. Nah, kemudian pemeriksaan pajak ini juga bisa pada satu masa ya. Satu masa berarti misalnya PPN masa Januari, PPN masa Februari, PPN masa dan seterusnya sampai Desember gitu kan. Bisa juga tahun pajak gitu ya. Bisa juga beberapa masa pajak, misalnya PPN Januari sampai Desember, PPN Januari sampai November ya. Atau seluruh tahun pajak dalam misalnya pemeriksaan all taxes ya seluruh jenis pajak untuk tahun pajak 2020, 2021. Nah, itu berarti bisa masa pajak atau tahun pajak. Nah, kemudian pemeriksaan untuk menguji pemenuhan kepatuhan kewajiban perpajakan ya yang harus dilakukan adalah kalau wajib pajak mengajukan permohonan kelebihan pembayaran pajak atau restitusi ya ini pasti dilakukan atau harus dilakukan pemeriksaan ya sesuai dengan pasal 17B Undang-Undang KUP. Nah, kemudian yang berikutnya adalah dapat dilakukan ya di sini SPTLB selain pasal 17B Undang-Undang KUP. WP telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak, kemudian SPT rugi, penggabungan, peleburan, pemekaran, dan sebagainya ya, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Kemudian yang berikutnya adalah wajib pajak dilakukan atau melakukan perubahan tahun buku ya. Kita tahu bahwa tahun buku ya ada Januari sampai Desember, bisa juga misalnya ada tahun takwim ya. Jadi ada misalnya tahun anggaran ya, misalnya kalau dulu kan Maret ya, Maret, April ya, Maret, April, Mei dan seterusnya, April, Mei sampai bulan Maret misalnya seperti itu. Nah, ada juga yang kemudian Januari sampai Desember ya. Jadi kalau mau melakukan perubahan
tahun buku ya, maka harus dilakukan pemeriksaan. Yang berikutnya adalah tidak menyampaikan atau menyampaikan SPT melampaui jangka waktu yang ada di dalam surat teguran ya. Nah, kemudian terpilih untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan analisis risiko ya. Jadi kalau kasusnya seperti ini, maka SPT yang diperiksa adalah SPT yang sudah dilakukan teguran ya. Sudah dilakukan teguran tetapi wajib pajak tidak mau menyampaikan SPT ya. Nah, kemudian berdasarkan analisis risiko misalnya ada data dan sebagainya. Nah, ini dilakukan pemeriksaan. Kemudian berikutnya adalah wajib pajak menyampaikan surat pemberitahuan yang terpilih untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan analisis risiko. Nah, ini biasanya kalau misalnya ada data dan sebagainya dilakukan analisis risiko, biasanya terlebih dahulu dilakukan himbauan kepada wajib pajak. Nah, setelah himbauan itu ternyata tidak direspon, barulah diusulkan untuk dilakukan pemeriksaan pajak. Nah, kita masuk pada standar pemeriksaan ya. Jadi pengertiannya adalah standar pemeriksaan digunakan sebagai ukuran mutu atau kualitas pemeriksaan yang diatur oleh Direktur Jenderal Pajak yang merupakan capaian minimum yang harus dicapai oleh pemeriksa dalam melaksanakan pemeriksaan ya. Jadi ini hampir semuanya misalnya akuntan publik juga punya standar pemeriksaan gitu ya. Termasuk di situ pemeriksa pajak juga mempunyai standar. Nanti ada standar yang sifatnya standar umum, standar pelaksanaan, dan standar pelaporan. Baik, kita masuk pada standar umum ya. Pertama, ini berkaitan dengan kalau standar umum berkaitan dengan personil ataupun orang yang melakukan pemeriksaan atau berkaitan dengan orang pemeriksa pajaknya ya. Jadi pertama adalah sudah atau telah mendapat pendidikan dan pelatihan teknis. Jadi seorang pemeriksa pajak harus sudah memperoleh pendidikan dan pelatihan teknis yang cukup serta memiliki keterampilan sebagai pemeriksa pajak. Jadi kalau di Direktorat Jenderal Pajak ada diklat fungsional dasar, diklat fungsional menengah, dan diklat fungsional tinggi ya. Jadi seperti itu ya. Jadi harus sudah memperoleh pendidikan dan pelatihan teknis. Jadi pendidikannya misalnya backgroundnya dia sarjana akuntansi, D3 akuntansi, misalnya seperti itu ya. Nah kemudian mereka sudah memperoleh diklat calon fungsional ya, misalnya diklat fungsional dasar, diklat fungsional menengah, diklat fungsional tinggi. Nah, kemudian menggunakan keterampilannya secara cermat dan seksama ya. Nah, berikutnya adalah jujur dan bersih dari tindakan tercela, mengutamakan kepentingan negara. Dan yang terakhir adalah taat terhadap berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajakan. Kemudian kita masuk kepada standar pelaksanaan ya. Pertama adalah bahwa persiapan yang baik sesuai dengan tujuan pemeriksaan. Jadi dalam standar pelaksanaan pemeriksaan ya, kita lihat yang pertama adalah adanya persiapan yang baik ya sesuai dengan tujuan pemeriksaan. Kita tahu tadi tujuan pemeriksaan ada dua ya, seperti itu. Nah, yang kedua adalah pemeriksaan dilaksanakan dengan melakukan sebentar, tutup ya. Pemeriksaan dilaksanakan dengan melakukan pengujian ya, berdasarkan metode dan teknik pemeriksaan sesuai dengan program pemeriksaan. Ada audit program yang telah disusun. Jadi kalau di internal kita ada audit plan, ada audit program, kemudian pemeriksaan dilaksanakan dengan melakukan pengujian ya. Jadi ada pengujian-pengujian gitu ya. Nanti kalau kita membahas tentang tahapan pemeriksaan itu ada pelaksanaan. Nah, dalam tahapan pelaksanaan pemeriksaan di situ ada pengujian ya. Kemudian yang kedua, yang ketiga maaf, temuan pemeriksa harus didasarkan pada bukti yang kompeten, yang cukup ya. Bukti kompeten yang cukup berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ya. Kemudian yang keempat dilakukan oleh satu tim pemeriksa pajak yang terdiri dari supervisor, seorang ketua tim dan seorang atau lebih anggota tim ya. Jadi yang melakukan pemeriksaan itu siapa? Dilakukan dengan oleh tim pemeriksa pajak yang terdiri dari
supervisor, ketua tim, dan satu atau beberapa anggota tim ya. Dan dalam keadaan tertentu ketua tim dapat merangkap sebagai anggota tim ya. Jadi untuk daerah-daerah tertentu bisa saja ya. Jadi ketua tim itu merangkap anggota. Jadi kalau misalnya timnya hanya 2 orang ya berarti supervisor, ketua tim kemudian merangkap anggota. Kemudian yang berikutnya adalah dapat dibantu oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian tertentu, baik yang berasal dari DJP maupun yang berasal dari instansi luar DJP yang telah ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai tenaga ahli ya. Jadi pelaksanaan pemeriksaan pajak itu bisa dilakukan oleh tim pemeriksa pajak, bisa juga dilakukan oleh tim pemeriksa pajak ditambah dengan tenaga ahli. Nah, tenaga ahli itu bisa berasal dari luar DJP, bisa juga di dalam di dalam internal DJP. Ya. Jadi misalnya tim pemeriksa pajak dibantu oleh ahli IT gitu ya dalam melakukan pemeriksaan pajak, di dalam mengolah data, di dalam menyedot data, mengimpor data dan sebagainya. Jadi itu ya tenaga ahli yang boleh ditambahkan di dalam tim ya. Kemudian dapat dilakukan secara bersama-sama dengan tim pemeriksa dari instansi lain ya. Nah, ini telah kita lakukan misalnya adalah pemeriksaan serentak oleh yang kita lakukan antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Jadi kalau Bea Cukai nanti aspek Bea Cukainya, sedangkan Direktorat Jenderal Pajak nanti pemeriksaannya adalah melihat dari sisi aspek perpajakannya. Kemudian pelaksanaannya bisa dilakukan dapat dilaksanakan di kantor Direktorat Jenderal Pajak, tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib pajak, dan atau tempat lain yang dianggap perlu oleh pemeriksa pajak. Ya. Walaupun demikian bahwa prakteknya adalah pemeriksaan itu kita dilakukan sebagian besar dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah dilaksanakan pada jam kerja dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan di luar jam pemeriksaan. Jam kerja, mohon maaf ya. Jadi dapat dilakukan pada jam kerja atau di luar jam kerja. Kemudian pelaksanaan pemeriksaan pajak didokumentasikan dalam kertas kerja pemeriksaan pajak. Ya, jadi sama ya saya kira di semua jenis audit bahwa pelaksanaan pemeriksaan itu kemudian didokumentasikan dalam bentuk apa? Kertas kerja pemeriksaan pajak. Baik, kita lanjutkan ke standar berikutnya ya, yaitu standar pelaporan ya di sini ya. Laporan hasil pemeriksaan disusun secara ringkas, jelas, dan memuat tentang ruang lingkup atau pos-pos yang diperiksa sesuai dengan tujuan pemeriksaan, kemudian memuat kesimpulan pemeriksa pajak yang didukung dengan temuan yang kuat tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, dan juga memuat pengungkapan informasi lain yang terkait dengan pemeriksaan. Laporan hasil pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan antara lain meliputi atau mengenai penugasan pemeriksaan, identitas, pembukuan dan pencatatan, pemenuhan kewajiban perpajakan, data informasi yang tersedia, buku dan dokumen yang dipinjam, materi yang diperiksa, uraian hasil pemeriksaan, ikhtisar hasil pemeriksaan, penghitungan pajak terutang sampai kepada kesimpulan dan usul pemeriksa pajak. Nah, baik kita masuk pada poin selanjutnya adalah tentang hak dan kewajiban wajib pajak, kewenangan dan kewajiban pemeriksaan pajak dalam proses pemeriksaan pajak. Ya. Jadi ini perlu ya supaya apa? Supaya pemeriksa ada kewenangannya, ada kewajibannya. Wajib pajak ada hak, ada juga kewajiban ya. Wajib pajak pada saat dilakukan pemeriksaan. Yang pertama adalah kewajiban pemeriksa ya. Kewajiban pemeriksa
Yang pertama adalah menyampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan ya, atau surat panggilan kepada wajib pajak. Kemudian memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa pajak dan surat perintah pemeriksa pajak. Jadi surat pemberitahuan pemeriksaan itu diberikan kepada wajib pajak, sedangkan surat atau tanda pengenal pemeriksa pajak hanya sekedar ditunjukkan atau diperlihatkan. Termasuk juga surat perintah pemeriksaan itu tidak diberikan kepada WP tapi pada wajib pajak, tapi hanya sekedar diperlihatkan ya. Wajib pajak yang menerimanya adalah pemberitahuan ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim pemeriksa pajak ya, susunan pemeriksa pajak kepada wajib pajak apabila susunan tim berubah ya. Jadi ini kalau misalnya bisa saja ya dalam perjalanannya pemeriksaan belum selesai tetapi ada tim atau anggota tim atau beberapa orang tim yang kemudian mutasi di tempat yang lain sehingga apa? Sehingga tim pengganti harus memperlihatkan surat yang berisi perubahan. Kemudian melakukan pertemuan dengan wajib pajak dalam rangka memberikan penjelasan mengenai alasan dan tujuan pemeriksaan, hak dan kewajiban wajib pajak ya, hak wajib pajak untuk mengajukan permohonan dilakukan pembahasan dengan tim quality assurance. Nah, ini ada di Kanwil ya. Kewajiban dari WP untuk memenuhi permintaan buku, catatan dan atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dokumen lainnya ya. Seperti itu ya. Nah, kemudian menuangkan hasil pertemuan dengan wajib pajak dalam bentuk berita acara hasil pertemuan ya. Jadi kita tahu bahwa prosesnya pemberitahuan tentang pemeriksaan pajak, kemudian wajib pajak diundang untuk datang ke ke kantor pajak. Nah, setelah itu dilakukan pertemuan antara pemeriksa pajak dengan wajib pajak. Nah, ini harus dituangkan ya, pertemuan tersebut harus dituangkan dalam berita acara hasil pertemuan. Nah, kemudian kewajiban berikutnya adalah menyampaikan SPHP ya, surat pemberitahuan hasil pemeriksaan ya. Kemudian memberikan hak hadir kepada wajib pajak dalam rangka pembahasan akhir ya. Jadi setelah SPHP tanggapan tertulis dari wajib pajak, nah kemudian wajib pajak diundang kembali untuk melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan pajak ya. Nah, setelah itu menyampaikan kuesioner kepada wajib pajak, kemudian melakukan pembinaan kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ya secara tertulis dengan menyampaikan saran secara tertulis. Jadi dalam proses pemeriksaan, pemeriksa pajak juga wajib memberikan saran-saran berkaitan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan kepada wajib pajak. Kemudian kita tahu pada saat proses pemeriksaan untuk kepentingan pengujian, buku, catatan, dan dokumen dari wajib pajak itu kan statusnya dipinjam. Maka ketika sudah selesai pemeriksaan harus dikembalikan ya, mengembalikan buku dan atau catatan dokumen yang dipinjam dari wajib pajak. Yang terakhir yang nomor 11 adalah merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan WP dalam rangka pemeriksaan. Jadi ini adalah istilahnya adalah rahasia jabatan. Jadi pemeriksa pajak tidak boleh memberikan informasi tentang wajib pajak kepada orang lain. Kira-kira intinya begitu. Nah, sekarang kita masuk pada hak wajib pajak. Yang pertama adalah meminta kepada pemeriksa pajak untuk memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa pajak dan surat perintah pemeriksaan. Yang kemudian yang kedua adalah meminta kepada pemeriksa pajak untuk mengembalikan surat pemberitaan. Meminta kepada pemeriksa pajak untuk memberikan surat pemberitahuan pemeriksaan sehubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan lapangan. Meminta kepada pemeriksa pajak untuk memperlihatkan surat berisi perubahan tim ya, ini kalau ada perubahan tim ya. Kemudian meminta kepada pemeriksa pajak untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan pemeriksaan pajak ya. Nah, kemudian yang kelima adalah
menerima SPHP, surat pemberitahuan hasil pemeriksaan, menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan pada waktu yang telah ditentukan, mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan dengan tim quality assurance pemeriksaan. Dalam hal masih terdapat hasil pemeriksaan yang belum disepakati antara pemeriksa pajak dengan wajib pajak pada saat pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Kemudian yang nomor 8 adalah memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan pemeriksaan oleh pemeriksa pajak melalui kuesioner pemeriksaan. Nah, ada kewajiban, ada hak ya. Jadi kalau wajib pajak berarti ada kewajiban, ada hak ya. Maka pemeriksa pajak itu ada kewajiban memeriksa pajak, ada wewenang pemeriksa pajak. Yang pertama adalah pemeriksa pajak mempunyai wewenang untuk satu, melihat atau meminjam buku atau catatan dokumen, mengakses atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik. Jadi misalnya file-file berkaitan dengan pembukuan, ya, dengan email dan sebagainya ya. Tentunya dengan seizin dari wajib pajak ya. Misalnya ada password-nya, ada apa dan sebagainya. Nah, jadi tetapi punya kewenangan untuk mengakses. Nah, kalau mengakses berarti tetap harus seizin dari wajib pajak. Nah, setelah itu dipersilakan misalnya ada password-nya dan sebagainya. Nah, password diberikan oleh, katakanlah diketik oleh wajib pajak setelah terbuka. Nah, pemeriksa boleh melihat atau mengamati atau mengimpor data. Kemudian yang ketiga adalah memasuki dan memeriksa tempat atau ruang yang diduga ya digunakan untuk menyimpan buku atau catatan dokumen atau uang atau barang ya. Jadi ini berbeda dengan penggeledahan ya. Jadi kalau penggeledahan kan berarti penyidik langsung memasuki ruangan, kemudian membuka sendiri dan sebagainya. Tetapi kalau dalam proses pemeriksaan memasuki ruangan, kemudian meminta wajib pajak untuk membuka ruangan, membuka lemari dan sebagainya. Jadi yang membukakan tetap wajib pajak, sedangkan pemeriksa nanti akan memilih, oh ini dokumen ini berkaitan dengan pajak yang kita periksa, misalnya 2020 misalnya seperti itu. Nah, kemudian meminta kepada wajib pajak untuk memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan ya. Jadi misalnya wajib pajak menggunakan program tertentu di dalam pembukuannya, nah maka wajib pajak mempunyai kewajiban untuk apa? Memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan. Jadi misalnya bagian IT-nya gitu ya untuk mendampingi pemeriksaan. Kemudian yang kelima, wewenang pemeriksa pajak adalah melakukan penyegelan tempat atau ruang tertentu serta barang bergerak atau tidak bergerak ya. Jadi ini adalah kalau misalnya pada saat datang ya, kemudian di situ tidak ada pemiliknya, yang ada pegawainya. Nah, untuk kemudian di situ ada ruangan yang diduga untuk menyimpan dokumen atau pembukuannya dari wajib pajak ya misalnya, maka ruangan yang tadi bisa dilakukan penyegelan. Dan nanti setelah pemiliknya sudah datang, kita buka dengan berita acara. Termasuk juga pada saat melakukan penyegelan juga harus dilakukan berita acara penyegelan. Kemudian yang berikutnya adalah meminta keterangan lisan atau tertulis dari wajib pajak ya. Jadi bisa tertulis, bisa lisan. Kemudian meminta keterangan dan atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga ya. Jadi kita bisa melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah untuk pemeriksaan kantor. Ini pemeriksa berwenang untuk memanggil wajib pajak datang ke kantor, melihat atau meminjam buku dan atau catatan dokumen, meminta wajib pajak untuk memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan, meminta keterangan lisan atau tertulis dari wajib pajak, meminjam kertas kerja pemeriksaan yang dibuat oleh akuntan publik, kemudian meminta keterangan dan atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan WP melalui kepala kantor ya. Nah, jadi kemudian berikutnya adalah kewajiban dari wajib pajak ya. Kalau tadi kan kewenangan pemeriksaan, nah sekarang kewajiban wajib pajak.
memperlihatkan atau meminjamkan buku catatan atau dokumennya. Jadi tidak perlu ditutup-tutupi ya, tapi silakan misalnya dipinjam, kemudian memberikan kesempatan pemeriksa untuk mengakses atau mengunduh data elektronik, ya, memberikan kesempatan pemeriksa untuk memasuki tempat ruangan yang patut diduga digunakan sebagai tempat untuk menyimpan buku catatan atau dokumen. Yang berikutnya adalah memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan, menyampaikan tanggapan secara tertulis atas SPHP. Jadi setelah selesai pemeriksaan, nah, maka tahap berikutnya adalah pemeriksa membuat surat pemberitahuan hasil pemeriksaan berisi dengan pos-pos yang dilakukan koreksi, alasannya, dasar hukum, dan sebagainya. Nah, tahap berikutnya wajib pajak diberikan kesempatan untuk menanggapi secara tertulis ya, menanggapi secara tertulis surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Kemudian memberikan keterangan lisan atau tertulis yang diperlukan ya. Kemudian memenuhi panggilan untuk datang menghadiri pemeriksaan, memperlihatkan meminjamkan dokumen, kemudian memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan, menyampaikan tanggapan tertulis secara tertulis pada SPHP atas SPHP, sorry. Nah, kemudian meminjamkan kertas kerja pemeriksaan yang dibuat oleh akuntan publik, kemudian memberikan keterangan tertulis yang dapat diperlukan. Baik, saya kira kesempatan ini kita cukupkan ya. Jadi ada 2 video yang berkaitan dengan pemeriksaan pajak. Nanti video pertama, video kedua adalah ini. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.